Statement dari JK ini menurut saya sangat berlebihan dan terlalu frontal. Sedangkan statement dari adik Prabowo terkesan lucu dan mengada-ngada. Lagi rapat tentukan siasat busuk nih. Yusuf Kala, Anies Baswedan, Hasim Joyo Hadikusumo, Budiman Sujatmiko, dan Noel ketemuan mau bikin strategi keroyok Ganjar ya. Hai, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ini menjawab tuduhan dan fitnah, ya, saudara-saudara ya. Saya mau katakan demikian, dan di sini saya lebih berbangga, lebih hormat kawan-kawan di sini yang juga saya sekarang anggap mereka pejuang untuk rakyat. Di sini tidak ada petugas partai satupun, tidak ada petugas partai di sini. Semua adalah pejuang dalam partai dan pejuang di luar partai. Ya. Apakah butuh kekuasaan? Butuh, karena saya manusia politik. Ya dong, saya manusia politik. Manusia politik kan suka ide, dekat dengan rakyat, berorganisasi, dan punya kehendak berkuasa. Kalau aktivis kan cuma tiga, suka ide, suka dekat dengan rakyat, dan berorganisasi, tapi nggak butuh kekuasaan. Saya pernah menitipkannya, waktu itu di partai, tapi rasa-rasanya saya melihat Pak Ganjar ini pendekatannya pendekatan populistik. Menurut saya statement ini agak berlebihan. Ngapain ungkit lagi tentang kerusuhan 98? Memangnya kalau JK dukung Anies, lalu Anies jadi presiden, lantas Indonesia bisa meroket jadi negara maju? Apakah masalah ketimpangan ekonomi dan sosial akan selesai di tangan Anies? Atau justru dengan Anies jadi presiden, maka JK akan tertawa karena dapat banyak keuntungan? Lebih bagus JK suruh Anies membina pasukan nasi bungkus yang suka demo jualan agama untuk jadi wirausaha, ketimbang bikin macet jalanan karena demo enggak jelas. Sebuah foto memperlihatkan kubu bakal calon Presiden Prabowo Subianto tengah berfoto bersama dengan rombongan bakal capres Anies Baswedan, termasuk Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala atau JK. Foto itu pun lantas viral, dianggap sebagai potret rombongan yang hendak mengeroyok Capres Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Dalam foto itu terlihat ada ex-politisi PDIP Budiman Sujatmiko, Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo, lalu ada pula Ketua Umum Prabowo Mania 08 Immanuel Ebenezer alias Noel. Kemudian terlihat pula jubir Anies Sudirman Said, juga politikus Partai Nasdem Sugeng Suparwoto. Budiman Sujatmiko mengetahui foto itu tersebar dengan narasi pengeroyokan, kemudian ia berusaha menjelaskan kapan foto itu diambil. Menurutnya, foto itu diambil di lounge Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat 18 Agustus 2023. Rombongan Prabowo itu hendak terbang ke Semarang tanpa direncanakan. Mereka bertemu dengan rombongan Anies dan JK. Meski menjadi viral di panggung politik, namun mereka tetap menyapa satu sama lain bahkan berfoto bersama. Aktivis 98 itu menyadari kalau foto yang dimaksud malah dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan narasi yang diinginkan. Budiman pun lantas menyampaikan pesan apabila ingin menjadi pemimpin hanya dengan modal goreng-goreng isu, lebih baik lupakan saja. Budiman, gak usah berdalih, mana ada kebetulan dalam politik, semua sudah direncanakan. Dikira rakyat bego apa? Mereka semua yang ada dalam foto itu adalah orang-orang sibuk. Saya yakin 1000% jika memang ada pertemuan tapi nggak sengaja bocor. Lihatlah muka-muka para bohir yang penuh kepentingan itu. Buzzer, pengkhianat, dan capres usungannya yang tentu membawa agenda terselubung demi kepentingan para bohir terlihat dalam satu frame. Elektabilitas dan rekam jejak Ganjar memang jadi ancaman tersendiri bagi kubu Prabowo dan Anies. Kedekatan Ganjar pada rakyat memang merepresentasikan kepemimpinan Presiden Jokowi, yang mana rakyat pun juga menginginkan pemimpin yang bisa dekat dengan rakyatnya. Maka dari itu wajar jika para lawan politik Ganjar bersatu padu ingin mengeroyok Ganjar. Para bohir tentu sangat khawatir jika Ganjar sampai jadi presiden, karena bohir-bohir ini tidak akan bisa berkuasa dan berlagak seenaknya. Tapi ya, di balik menjulangnya elektabilitas Ganjar selain dari act of service-nya dalam melayani rakyat, ada pula dorongan besar dari rakyat yang ingin menunjukkan apabila masyarakat luas hingga akar rumput pun mendukung Ganjar untuk jadi pemimpin negaranya kelak. Maka dari itu,
Mau sekuat apapun partai dan bohir yang mendukung Prabowo atau Anies bukanlah suatu ancaman besar bagi Ganjar ataupun partai pengusungnya. Menariknya lagi, di samping menggeliatnya elektabilitas Ganjar pasca dikeroyok, saat ini dikabarkan muncul gerakan solidaritas rakyat yang memegang prinsip apapun partainya, Ganjar Pranowo tetap presidennya. Dengan begitu akan semakin banyak pula peluang dari Ganjar untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Selain munculnya gerakan solidaritas, ada pula kekuatan dalam diri Ganjar yang tak bisa disamakan dengan baca pres lainnya, yaitu rekam jejak. Semua orang pasti memiliki track record, karena dari situlah seseorang manusia bisa menilik tindak tanduk orang lain di masa lalu. Meskipun tak jarang Derai Makian masih kerap mengunjunginya, namun bukan berarti Ganjar akan gentar dan ciut lantaran dihina dan diinjak-injak. Itu bukanlah bagian dari karakternya. Justru dari cercaan tersebut menjadi vitamin bagi Ganjar untuk terus membenahi semua kekurangan atas program dan kebijakan yang ia tunaikan di Jawa Tengah. Dan sejauh ini Ganjar adalah sosok yang paling berintegritas daripada kandidat capres yang lain. Komitmen serta konsistennya dalam membahagiakan rakyat tak pernah ia lalaikan sedikit pun. Ganjar adalah Ganjar, figur dari pemimpin berkualitas yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat tanpa pernah memberatkan kepentingan pribadinya. Jadi, bagaimana menurut Anda? Ini kan barat terlalu kredit kalau cuma satu pintu. Terlalu kredit ini kalau cuma satu pintu nggak akan nampung. Tolak JIS jadi markas macan Kemayoran. The Jackmania sebut JIS nggak layak jadi kandang Persija. Baru sekali jajal langsung ambruk. Anies malah salahkan dan bahayakan supporter. Kopla. Karena Jakmania lah kelompok yang paling teriak lama minta dibikinin stadion. Nah sekarang tiba-tiba Pak Anies bangunin stadion. Tapi ketika kita launching gitu, disitulah kita menemukan beberapa hal yang ternyata belum dilengkapin. Misalnya gitu, akses masuk. Kita nih penonton bola yang paling ngerasain. Pada saat launching, akses masuk yang dibuka hanya ram barat. Padahal ada ram timur. Kita nggak tahu kenapa ram timur waktu itu nggak dibuka. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Sejumlah pendukung klub sepak bola Persija Jakarta atau The Jackmania masih meragukan kelayakan Jakarta International Stadium yang diwacanakan menjadi kandang Persija dalam mengarungi kompetisi BRI Liga 1 2023-2024. Salah seorang pendukung Persija yang ditemui Kompas.com Minggu 9 Juli 2023 bernama Damar Widiatmojo menilai masih ada yang perlu diperbaiki di JIS. Salah satunya akses masuk supporter, karena jika tak diperbaiki, itu akan memakan banyak waktu untuk supporter masuk. Damar khawatir, minimnya akses keluar masuk di sana akan membuat supporter kesulitan. Terlebih kapasitas di stadion tersebut terbilang besar dan mampu menampung puluhan ribu orang. Belum lagi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tragedi Kanjuruhan misalnya. Ditambah menurut Damar, fasilitas di dalam stadion juga masih kurang oke dari segi pagar yang begitu rapuh. Beda dibandingkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno atau GBK. Selain Damar, salah satu The Jackmania asal kota Bekasi, Denny Putra, hampir sama dengan Damar. Ia menilai bahwa stadion itu masih perlu sedikit direnovasi. Menurutnya, renovasi patut dilakukan pada sarana dan prasarana yang mendukung stadion tersebut. Salah satunya adalah akses pintu masuk dan keluar. Bahkan dari salah satu politisi, Arya Sinulinga, mengunggah bukti bahwa pintu masuk Stadion JIS harus direnovasi. Bahkan dalam video yang ia unggah di akun Twitter pribadinya, Arya Sinulinga memperlihatkan para supporter Jackmania sangat kesulitan ketika mau masuk stadion, bahkan sampai desak-desakan. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapat video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania. Dalam narasi cuitannya, ia mengungkapkan bahwa ia mendapatkan video itu dari salah satu pendiri supporter Persija Jakarta, The Jackmania, dan juga sebagai ex-ketua umum The Jackmania, Ferry Indra Sarif. Jadi memang JIS ini perlu direnovasi. Akses masuk yang hanya satu pintu, akses parkir yang belum ada, menjadikan JIS belum layak dijadikan markas Persija Jakarta. Bahkan, The Jackmania sendiri pun mengakuinya. Sebagai informasi, PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya memberi sinyal bakal menjadikan JIS sebagai kandang klub sepak bola Persija.
Kemungkinan itu dibahas Heru dalam pertemuan terbatas dengan manajemen Persija Jumat 7 Juli di Balai Kota Jakarta. Meski begitu, Heru tidak secara tegas memberikan lampu hijau kepada tim berjuluk Macan Kemayoran untuk menjadikan JIS sebagai kandang. Heru hanya mengatakan jika pemerintah Provinsi Jakarta siap mendukung dan mendorong kemajuan Persija. Dari sini kita bisa melihat betapa lucunya Anies yang katanya cerdas, berwawasan, pintar, yang menurut Dr. Tifa sangat sulit dipahami rakyat yang rata-rata ber-IQ 78. Tapi membangun satu stadion saja masih meninggalkan banyak masalah. Pokoknya asal jadi, bisa dipamerkan dan dibanggakan. Betapa malunya Anies saat ini di mana JIS mau dipakai tapi tidak layak sehingga lagi-lagi pemerintah pusat harus turun tangan, renovasi lagi, sesuai standar pula. Artinya selama ini masih belum sesuai standar ya. Terlebih Jackmania sendiri mengakui keburukan dan bahayanya JIS jika digunakan untuk markas Persija Jakarta, yang mana bukan hanya membahayakan para pemain tapi juga supporternya. Dari sinilah Anies akan mau membuktikan pada dunia bahwa kualitas dirinya masih tidak sesuai standar yang layak. Ya iyalah, sumber resapan aja udah bisa jadi bukti toh. Melakukan apapun jarang tuntas dan akhirnya harus diselesaikan pemerintah pusat. Menjijikkan, gitu kok bisa kerja. Bagaimana menurut Anda?